Banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ada sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah berbicara berkata bahwasanya Allah berkata, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku terkasih, wahai hamba-hambaku tersayang, Allah berkata menyapa kita semua hamba-hambanya. Sesungguhnya engkau berbuat salah saban malam, saban siang, kita berbuat salah dan dosa. Maka kata Allah, fastaghfiruni, mohon ampunlah kepada aku. Mohon ampunlah kepada aku, aghfiru lakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah memanggil kita, ya bani Adam, wahai hamba-hambaku manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama engkau masih berharap dan berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ala ma kana minka wala ubali, seberapa banyak pun itu, selama engkau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan terus yakin memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengijabah, akan memberikan ampunan kepada kita semua. Maka mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, ringankan lisan kita untuk mengucapkan kalimat istighfar. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasul berkata, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Perbanyak. Kamu harus menguatkan tauhid kamu dengan kalimat la ilaha illallah, dan kamu harus memohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Fa'aksiru minhuma, maka perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Karena sesungguhnya iblis, syaitan menghancurkan manusia dengan membuat kita semua bergelimang dengan perbuatan dosa, dan kita bisa menghancurkan iblis dengan membaca kalimat la ilaha illallah dan al-istighfar. Demikian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu saat iblis pernah berkata kepada Rasulullah bahwa dia mengakui, ya, ahlakun nas bizunub, aku menghancurkan manusia dengan membuat mereka bergelimang dalam perbuatan dosa. Wa ahlikuni bila ilaha illallah, maka kata iblis, hancurkan aku dengan membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah maha luas, luasnya melebihi apapun. Kendati Allah mempunyai amarah, Allah punya azab, tapi semua itu tidaklah luasnya melebihi luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yai'asu mir rauhillah innal qaumul kafirun. Dalam sebuah ayat dikatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas atas dirinya, melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak perbuatan dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, karena sesungguhnya innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Selama kita beriman kepada Allah, mengakui akan kesalahan kita, saat kita berbuat salah langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Celakalah dan rugilah mereka yang tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, lantas dia tidak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah keasyikan dalam perbuatan dosanya, malah keasyikan dalam bergelimangnya dirinya dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi,
Mari sama-sama kita senantiasa memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kita mohon ampunan, kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Wailun lil musirrin alladziina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Celakalah bagi mereka yang terus-menerus berbuat kesalahan dan dosa tapi tidak mau meminta ampun kepada Allah padahal mereka tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuk sama-sama kita membaca kalimat istighfar dengan sepenuh hati kita, memohon ampun dengan segenap hati kita, benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah menganugerahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Suatu saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata wa lam yaghfirillah fadakhala an-nar fab'adahu Allah qul amin." Faqultu amin. Wahai Muhammad, apabila ada di antara umatmu yang dia mendapatkan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dan belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah, maka katakanlah amin. Kemudian Nabi Muhammad menjawab amin. Dalam hadis ini adalah peringatan buat kita semua, jangan sampai Ramadan itu berakhir tanpa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita selalu memohon atas segala dosa-dosa kita. Mohon apa? Ampunan atas semua dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad berkata, "Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum." Mau enggak aku kasih tahu apa sih penyakit kalian dan apakah itu obatnya? Nabi Muhammad menjawab, "Inna da'akumuz dzunub." Penyakit kalian adalah dosa-dosa kalian. Wa dawa'akumul istighfar. Dan obatnya adalah membaca kalimat istighfar.